Halo guys, kalian semua tahu gak sih tentang pemanasan global? Jadi pemanasan global itu ketidakseimbangannya ekosistem dikarenakan peningkatan suhu bumi yang meningkat banget gitu loh, sampai 0,18 Celcius per 100 tahunnya. Jadi kira-kira apa aja ya yang ngebuatin pemanasan global itu? Kita intip yuk. Halo, ketemu lagi. Jadi kalian udah tahu belum apa sih penyebabnya? Kalau belum tahu, sini aku bisikin. Jadi yang pertama itu adanya karena efek gas rumah kaca, guys. Terus yang kedua itu karena adanya penebangan hutan. Yang ketiga itu karena ngelakuin hal yang menghasilkan CO2. Contohnya kayak naik kendaraan pribadi, terus juga ngerokok, itu juga bisa ya guys. Terus gas metana dari peternakan sapi, sama penggunaan CFC dari kulkas sama AC. Kalian udah tahu kan sekarang kalau penyebabnya itu kurang-kurangin ya mulai sekarang. Halo guys, jadi tadi kalian udah tahu kan tentang pemanasan global apa? Terus kalian juga udah tahu penyebabnya apa? Nah, di sini aku mau jelasin tentang dampak-dampak pemanasan global. Yang pertama ada penipisan lapisan ozon terjadi dikarenakan adanya gas CFC yang terkumpul dan dapat merusak permukaan ozon tersebut. Yang kedua ada kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi akan menyebabkan pemanasan global atau bisa menyebabkan juga kebakaran hutan loh. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu juga asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Terus yang ketiga ada terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, selain itu, sistem imun makhluk hidup juga akan menurun dan akan banyak mudah terserang penyakit. Penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan bagi kita semua. Nah, itu saya yang bisa saya jelaskan tentang dampak-dampaknya. Dan kalian mau tahu nggak cara menguranginya? Yuk kita ke sana. Jadi saya di sini akan menjelaskan 10 cara mengurangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan alat transportasi umum dan menggunakan sepeda. Kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC karena dapat menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, matikan elektronik saat tidak dipakai. Keempat, hemat air. 5, reuse. 6, reduce. 7, recycle. 8, menjadi vegetarian. 9, menanam pohon kembali atau disebut juga reboisasi. 10, kampanye menjaga alam dan lingkungan. Halo teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin pengertian go green. Kira-kira kalian tahu gak sih go green itu apa? Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu atau mostly dari kalian belum tahu, go green itu dimana kita melakukan penghijauan kembali untuk membuat bumi kita tuh semula tuh kayak gimana sih? Jadi semula itu sebelum adanya pemanasan global. Kalian sempat aku kasih tahu kan kalau contoh-contoh yang ngebuat pemanasan global tuh apa? Nih di sini ada. Lihat. Kalian tahu ini apa? Ini tuh plastik yang nggak bisa diurai selama bertahun-tahun. Pokoknya ini tuh susah terurai. Dan yang ini yang batangnya itu ngebuat CO2 di lapisan ozon sana. Lihat banyak banget orang yang nggak peduli lingkungan di sekitaran sini, oke? Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian ikut dengan kita buat ngelakuin go green, ayo berhenti buang sampah. Halo teman-teman, di sini saya akan menerangkan cara menerapkan go green di rumah atau di mana saja. Salah satunya adalah menanam pohon. Menanam pohon bisa menyerap karbon dioksida
Selain menyerap karbon dioksida, pohon juga bisa untuk berteduh dan memperindah lingkungan. Dan contohnya ada di belakang saya dan di sebelah saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Rawatlah alam, bagaimana seorang ibu dan merawat anaknya. Tanpa kata hijau, bumi tidak pantas ditinggali. Kecil apapun yang kamu lakukan, pasti ada dampak baiknya bagi kehidupan kita dan lingkungan kita. Buat kalian semua yang lihat video ini, please stop using plastik karena itu benar-benar merusak banget. Nongkrong elit, buang sampah sulit. Cuan.